Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan memperdalam pertanyaan kita di video sebelumnya tentang apa sih lafzul jalalah itu dan bagaimana teknik membaca tebal, teknik membaca tipis. Mari kita bahas. Kita kenalan dulu secara bahasa. Lafzu itu adalah lafaz atau kata ya. Kemudian al-jalalah itu artinya agung atau mulia. Secara simpel, konsep tentang hukum bacaan lafzul jalalah itu adalah membahas tentang bagaimana cara kita membaca atau membunyikan ketika ada lafaz Allah di dalam bacaan Al-Quran. Nah, secara umum tadi tekniknya ada dua macam, tebal dan tipis. Sekarang kita kupas. Ketika kita bertemu dengan lafaz Allah di Al-Quran, maka kita identifikasi dulu, kita cari tahu dulu. Sebelum kata Allah, ya, sebelum kata Allah itu diawali oleh harokat apa? Huruf sebelumnya, sebelum lafaz Allah ini diawali oleh huruf yang punya harokat apa? Kasroh, dhammah, atau diawali dengan kasroh, gitu ya. Ini fathah dhammah, maaf, diawali dengan kasroh. Nah, maka nanti akan terjadi perbedaan ketika huruf sebelum lafaz Allah diawali dengan fathah atau dhammah dengan ketika diawali dengan kasroh. Kalau yang pertama ini dibaca tebal atau istilahnya adalah tafkhim gitu ya. Kemudian yang satunya kalau bertemu dengan huruf sebelum kata Allah atau lafzul Allah ini kasroh, maka dia dibaca tipis. Contoh. Nah, yang dimaksud huruf sebelumnya adalah seperti ini. Nah, ini lafaz Allah. Kemudian dia didahului oleh huruf waw. Wawunya itu harokatnya adalah fathah. Fathah, coret atas. Maka dia dibaca tebal. Nah, bandingkan dengan ini. Bandingkan dengan yang bawah. Dia diawali dengan huruf nun. Nunnya ini kasroh. Nah, maka dia dibaca tipis. Nah, secara sekilas Mr. Einer share perbedaan antara cara baca tebal dan cara baca tipis. Contoh yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah, gitu ya, itu tebal. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bedakan dengan yang tipis. Fi dinillah, nillah, bukan nillah. Nah, yang sering salah itu bukan yang ditebal. Yang sering salah terjadi kesalahan di praktek membaca itu adalah ketika di bacaan tipis. Dibacanya bukan fi dinillah, tapi dibaca fi dinillah. Nah, itu tebal tuh. Nah ya, ciri-cirinya gampang. Diawali dengan huruf yang dia punya harokat kasroh. Nah, seperti nun kasroh nih bacanya tipis. Fi dinillahi afwaja, gitu ya. Nah, untuk memperjelas dan melancarkan lidah kita terkait lafzul jalalah baik yang tebal maupun tipis, kita punya contoh bacaan. Sekarang untuk yang tebal-tebal. Yang tebal-tebal dulu. Ketika huruf sebelum lafaz Allah diawali dengan harokat, boleh fathah, boleh dhammah, maka dia dibaca tebal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Huwallah, nah, itu tebal. Saya ulangi. Qul huwallahu ahad. Contoh yang kedua. Nah, ini yang diawali dengan harokat dhammah untuk huruf sebelum lafaz Allahnya. Nah, tebal juga. Idza jaa nasrullahi wal fath. Rullah. Nah, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Contoh ketiga. Narullahil muqadah. Narullah. Nah, ini ketemu dengan ro yang dia berharokat dhammah. Jadi tebal.
narullahil muqadah. Contoh terakhir, wa ma umiru illa liya'budullah budullah. Ya, ini diawali dengan huruf yang dia berharokat dhammah. Wawu dan alif tegak ini adalah huruf ilat, nanti ada pembahasan sendiri terkait ini ya. Jadi huruf ini diabaikan. Diulangi, wa ma umiru illa liya'budullah. Nah, itu contoh-contoh yang tebal. Apabila lafaz Allahnya di huruf sebelumnya dia diawali dengan harokat fathah maupun dhammah, maka dia dibaca tebal. Sekarang contoh yang tipis. Contoh yang tipis, hanya satu. Hurufnya diawali dengan huruf sebelum lafaz Allah dia ditandai dengan harokat kasroh ya. Ini yang contoh di awal tadi. Fi dinillahi afwaja. Nillah bukan nillah. Ini yang sering salah, yang ditipis biasanya dibaca tebal. Fi dinillahi afwaja. Contoh kedua, ayyuminu billahil azizil hamid. Billah ya, bukan billah. Ayyuminu billahil azizil hamid. Contoh ketiga, wal amru yawma idzil lillah. Dzillillah, li dilinnya. Wal amru yawma idzil lillah. Contoh terakhir, alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah, bukan nillah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan dipraktekkan supaya ada kepekaan untuk membedakan mana lafzul jalalah yang dia harus dibaca tebal, mana yang harus dibaca tipis. Sampai jumpa di video berikutnya.